Halo, hai semua. Kembali lagi dengan An di Tarot In. Hari ini An punya satu tema yang mungkin Happy Soul sudah tunggu-tunggu karena ini berkaitan dengan jodoh. Pasangan hidup yang akan menemani Happy Souls dalam waktu yang lama ya. Jadi kalau kita ngomong jodoh karena ada pernikahan, ada perceraian, ada yang mungkin bersama sampai lama tapi belum menikah. Jadi anak akan samakan jodoh dengan seseorang yang akan bersama dengan kamu sampai lama menemani kamu, mudah-mudahan sampai maut memisahkan. Hari ini An punya part 1 dari bacaan jodoh kamu ya. Part satunya itu mengenai karakter, kira-kira seperti apakah dia dan bagaimanakah dia mencintai Happy Souls. Karakternya ini sendiri adalah karakter yang spesifik yang dominan dari pribadinya. Mungkin Happy Souls bisa mengira-ngira siapa nih yang punya karakter seperti ini ya, kalau mungkin Happy Souls sudah pernah bertemu. Tapi karena ini part 1 mengenai karakter dan bagaimana cara dia mencintai kamu, mungkin Happy Soul tidak menemukan clue apakah Happy Soul sudah bertemu dengannya. Karena akan ada di part 2 yang An akan buatkan readingnya mungkin di minggu depan. Di sini An sudah punya 3 file seperti biasa. File 1 dari sebelah kiri, file 2, dan file 3. Setiap file di sini An tidak ada gimmick, kristal, atau ornamen, stiker, dan lain sebagainya, tapi An punya message bottle. Nah, di sini An akan keluarkan satu untuk file 1, 2, dan 3 ya. Satu-satu masing-masing. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your divination for file 1. Oke. File 1. Ya, itu adalah message kamu. Kemudian file 2. Oke, warna hijau ya. Jadi yang file 1 warna pink, yang file 2 warna hijau. Oh, nice. File 3 warna kuning. Happy Souls bisa langsung memilih kira-kira yang manakah file yang sesuai dengan hati Happy Souls atau intuisi Happy Souls. Juga bisa memakai cara scanning. Ketika Happy Souls merasakan yang paling hangat, mungkin itu adalah file Happy Souls. Atau bisa dengan cara memejamkan mata, kemudian mengambil nafas, lalu mengeluarkannya dalam hitungan 1-5, lalu membuka mata dan melihat file yang pertama yang Happy Souls lihat adalah file untuk Happy Souls. Oke? Kita langsung ketemu di file Happy Souls. See ya! Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih message pink ya, yang nanti kita akan buka di akhir. Dan ini adalah oracle yang sudah diambil. An menggunakan kartu tarot vice versa ya. Dan ini adalah yang kamu dapatkan dengan karakter jodoh kamu dan bagaimana dia mencintai kamu. Kamu mendapatkan Wheel of Fortune. Nice. Six of Wands, that side ya, bukan this side atau yang back, belakang, bukan depan. Oke, ini kamu mendapatkan the devil. Wow. Dan ini adalah center dari energinya ya. Wow. Setelah devil, the sun. See? Ini sangat kontradiktif ya. But anyway, nanti kita akan lihat dengan klarifikasi. Lalu yang terakhir ada Four of Cups tapi that side. Atau yang back, bukan front. Ya, An akan langsung klarifikasi dengan Everyday Witch Tarot. Dengan Everyday Witch Tarot kita klarifikasi initial cards kamu dengan 5 kartu ini ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, karakter dari jodoh file 1 dan bagaimanakah jodohnya mencintai file 1. Bagaimanakah caranya mencintai file 1. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for file 1. Thank you. Eight of Cups. Okay.
God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 1. Okay, thank you. Klarifikasi dari Five of Pentacles. Okay. Dari jodoh karakter Three of Pentacles. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Pile 1. Klarifikasi kartu ya. Akan ambil yang terbuka saja ya. Wow, again, the devil. Yap, dan judgment. Oke. Ini adalah karakter dari jodoh kamu. Dari awal di sini dengan Wheel of Fortune, dia adalah seseorang yang sangat percaya dengan destiny. Percaya dengan takdir. Tapi bukan berarti dia percaya dengan nasib. Karena dia adalah seseorang yang penuh keinginan, ya, penuh tanggung jawab, dan dia tahu bahwa hidup itu harus diusahakan. Tapi dia juga mengerti bahwa takdir itu adalah sesuatu yang memang sudah digariskan, kecuali memang Tuhan sangat sayang kepada dia, ya. Dia merasa seperti itu ketika dia minta, dia mohon, dia berdoa, fortune-nya pasti akan bisa berubah gitu ya. Dengan Wheel of Fortune di sini, dia adalah seseorang yang rasa mempunyai keimanan terhadap sesuatu yang lebih besar daripada manusia, daripada makhluk hidup di dunia ini ataupun di alam angkasa gitu ya. Merasa dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, dan dia melihat bahwa 3 hal yang dimiliki oleh takdir, yaitu seperti jodoh, rejeki, dan maut. Dia memang mempunyai kecenderungan untuk percaya terhadap hal-hal yang lebih tinggi daripada dia. Dan dengan Six of Wands di sini, merasa dengan posisinya yang dead side ya, atau terbalik, karena kalau dilihat dengan this side, ini seperti Six of Wands dalam traditional tarot. Bagaimana dia dielu-elukan, kemudian recognize bahwa apa yang dia lakukan berhasil gitu. Melihat bahwa ada mungkin ketika misalnya dia sudah melakukan hal yang terbaik gitu ya, mungkin di dalam pekerjaannya, entah di dalam hubungan, entah di dalam keluarga atau pertemanan gitu. Tapi apa yang dia lakukan tidak dihargai seperti seharusnya. Dia ditinggalkan, left in the cold nih. Seperti Five of Pentacles di sini ya. Dia tidak merasa diacuhkan atau tidak merasa dianggap gitu. Melihat dia akan masuk ke dalam dirinya sendiri karena ada ketidakpuasan di sini ya. Tapi melihat dengan Eight of Cups yang mengklarifikasi Wheel of Fortune di sini, dia seseorang yang mempunyai keyakinan apa yang untuknya pasti akan datang kepadanya, dan apa yang bukan untuknya, ketika dia sudah mengusahakan yang terbaik tetapi itu tidak terjadi, dia tidak akan mengeluarkan energi untuk berada di satu titik yang sama, which is good. Karena dengan Eight of Cups di sini, dia siap meninggalkan segala hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia siap untuk meninggalkan, misalnya dia punya pekerjaan dalam sebuah perusahaan, tapi perusahaan itu sepertinya tidak recognize atau tidak memberikan reward sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Dan dia akan dengan cepat memutuskan kalau gue ditinggalin kayak gini, gue dicuekin kayak gini, gue nggak dilihat gitu ya, gue pergi gitu. Jadi lihat dia tidak banyak cincong ya, tidak banyak omong juga orangnya, tapi ada sesuatu yang sangat attach dari dia ya dengan the devil di sini. Dan itu berhubungan dengan Three of Pentacles. Jadi dia sangat attached dengan keberhasilan. Dia sangat ingin berhasil. Dia bukan orang yang kongko, senang ongkang-ongkang kaki gitu ya. Attachment terhadap keberhasilan. Ini dengan the devil, kemudian Three of Pentacles, dan the sun, kemudian the devil sih. Keberhasilan itu adalah sebuah mimpi yang mungkin membuat dia agak kurang stabil. Karena dia merasa dia punya kebutuhan atau punya attachment terhadap keberhasilan ya. Jadi ketika dia tidak berhasil, ketika dia merasa dia gagal, mungkin dia akan merasa seperti ini, left in the cold ya.
sendirian dan mungkin dia akan mengisolasi dirinya sendiri. Dia mungkin tidak akan terlalu banyak bergaul atau berkumpul dengan orang-orang. Jadi ada kesan bahwa keberhasilan adalah sesuatu yang harus dia miliki, gitu ya. Kalau dia tidak berhasil, mungkin dia tidak dapat atau kurang dapat menerima dirinya sendiri. Ini berhasil dalam segi apapun ya, karena kesuksesan untuk semua orang kan masing-masing berbeda ya. Tapi karena ini berurusan dengan Three of Pentacles dan dengan The Sun di sini, An merasa ini mengenai pekerjaan, mengenai kesuksesan dalam bidang materi gitu ya, finansial gitu. Jadi sepertinya dia kalau tidak mempunyai pekerjaan, dia akan sangat minder. Kalau dia tidak mempunyai keuangan yang baik, dia mungkin akan diam di dalam rumah gitu ya, memikirkan caranya supaya dia dapat menghasilkan materi yang lebih dari yang saat ini mungkin dia dapatkan. Ada attachment, lihat dengan the devil di sini juga ada lambang dolar di sini ya. Jadi memang akan terasa ada attachment terhadap materi ya. Lebih condong terhadap materi, keberhasilan yang diukur, tolak ukurnya dari materi. Jadi mungkin kalau dia sudah punya mobil sendiri, rumah sendiri, pekerjaan yang bagus, yang mungkin punya fixed income double digit setiap bulan atau mungkin triple digit gitu ya, baru dia merasa dia sukses. Ada attachment terhadap hal-hal yang sangat duniawi atau lebih ke arah material. Dan Four of Cups di sini dengan Death Side, ya ini Death Side juga ya. Karena ini adalah this side-nya, Four of Cups. Four of Cups dengan Death Side di sini, dia ready untuk traveling atau kemanapun yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai keberhasilannya ini. Karena dia sangat attached dengan keberhasilan. Lihat di sini ada ship ya. Ada traveling yang dia willing untuk lakukan. Dia mau untuk berkorban gitu ya dengan judgment di sini. Karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sekarang itu pasti akan menghasilkan di kemudian hari. Jadi kalau istilahnya hasil tidak mengkhianati usaha gitu ya mungkin. Jadi dia sangat mempercayai hal itu. That's why dia bukan orang yang tadi An rasa ongkang-ongkang kaki gitu ya. Kalau misalnya ada waktu luang itu dia pergunakan malah untuk berpikir gimana caranya nih supaya waktu luang gue bisa menghasilkan. Jadi buat dia time is money sih sepertinya. Dan seperti yang tadi An rasa dengan Five of Pentacles di sini, dengan Four of Cups yang dead side di sini, An melihat bahwa apabila dia tidak berhasil, dia akan mempunyai kecenderungan untuk menutup diri ya. Menutup diri entah pergi kemana mungkin ya, yang mungkin tidak berhubungan sama orang-orang yang mengetahui apa yang selama ini dia kerjakan. Jadi sebenarnya An melihat dia bukanlah orang yang terpuruk, down, dan tidak mau berbuat apa-apa, tidak. Tapi dia mungkin orang yang takut terlihat gagal. Dia akan mengusahakan apa yang dia lakukan itu harus berhasil. Dan ketika itu tidak berhasil, maka dia akan menarik diri, entah dia pergi ke satu tempat atau pokoknya seperti menghilang. An rasa seperti itu, karena dia willing untuk melakukan apapun supaya apa yang dia lakukan itu berhasil. An melihat dia adalah seseorang yang mungkin agak introvert ya. Jadi apa yang dia lakukan, orang cukup tahu hasilnya. Dia mungkin tidak terlalu nyaman ketika orang mengetahui prosesnya seperti apa, ketika orang mengetahui sepak terjangnya gitu ya. Mungkin dia akan sangat nyaman ketika itu bisa diungkapkan atau dia sharing setelah dia mencapai keberhasilan. Dan dengan judgment di sini, An melihat bahwa dia mempunyai kecenderungan meninggalkan hal-hal yang sudah tidak, sama seperti Eight of Cups di sini, hal-hal yang sudah tidak membuat dia happy lagi gitu ya, tetapi bukan dengan resentment gitu, bukan dengan kebencian gitu, enggak. Ini dengan penuh penerimaan dan kesadaran, well, that's the judgment. Jadi apa yang gue dapatkan sekarang, ya udah gitu, gue terima. Oke, kita akan lihat dari oracle-nya, kira-kira karakternya yang lebih dalam lagi, seperti apakah dia. Menggunakan Chakra Wisdom Oracle di sini ya, kita akan lihat. Yang mendominasi atau karakter yang paling terlihat adalah, oh wow, isolation. Tadi An bilang dengan Five of Pentacles ini, dia adalah seseorang yang mungkin tidak suka dicuekin gitu ya,
tidak suka ditinggalkan, tidak dilihat gitu. Tapi ketika dia merasakan hal itu, dia akan lebih menarik diri dengan isolation ini. Dan juga ketika dia gagal, ketika dia merasa dirinya gagal ya, walaupun mungkin sebenarnya tidak, tapi dia merasa tidak mencapai apa yang dia inginkan, maka dia akan melakukan isolation ini. Masuk ke dalam dirinya, menarik diri, mungkin kalau lelaki biasanya the caveman ya, masuk ke dalam guanya. Jadi isolation ini mungkin yang perlu diperhatikan ketika dia bersama dengan kamu. Jadi pada saat dia mungkin tidak merasa mencapai apa yang dia inginkan atau mendapat apa yang dia harapkan, mungkin dia butuh waktu untuk sendiri nih. Dengan Eight of Cups di sini juga dia butuh waktu untuk pergi dari situasi tersebut, entah mungkin dia ke gunung, ke pantai, jadi dia mungkin membutuhkan waktu untuk sendiri dan introspeksi, juga mungkin merencanakan kembali langkah selanjutnya untuk bangkit seperti apa gitu ya. Tapi mungkin dia membutuhkan waktunya sendiri. Oke, kemudian bittersweet. Anda melihat mungkin dia memang orang yang selalu ready. Jadi ada kesan dengan bittersweet di sini, dia mungkin merasakan segala sesuatu itu indah, tapi juga sedih di satu saat yang bersamaan. Misalnya ketika ulang tahun, itu happy ya kan? Tapi di satu sisi dia seperti merenung gitu ya. Dengan kebahagiaan tersebut, apa yang sudah dia tinggalkan, apa yang sudah dia lakukan. Jadi ada sense sweetness tapi juga ada sadness gitu dalam setiap apa yang dia lakukan. Pada saat dia gagal misalnya, dia sedih, tapi dia punya perasaan sweetness juga ketika dia mengulang memori gitu ya. Bagaimana sepak terjang dia sampai ke titik tersebut walaupun hal tersebut tidak membawakan keberhasilan untuknya. Jadi bittersweet juga dalam relationship kamu nantinya ya. Ya karena mungkin dia introvert gitu ya. Dan cenderung masuk ke dalam dirinya sendiri. Jadi dia mungkin a bit sensitif juga ya. Jadi segala sesuatu yang dia alami, dia proses di dalam dirinya. Dia proses menjadi sesuatu yang mungkin bittersweet seperti ini ya. Segala sesuatu itu bisa ada di dalam dua sense ini, sadness dan sweetness. Dan dia juga mungkin akan menangis terharu ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, misalnya kamu berhasil, begitu juga dia. Misalnya dia berhasil, dia akan tertawa tapi kemudian menangis karena terharu gitu. Jadi ada mixed feeling ya. Setiap kali dia masuk ke dalam fase tertentu itu biasanya ada mixed feeling. Ya, dia orang yang cukup romantis ya, An rasa. Dengan bittersweet ini menandakan bahwa dia mempunyai dua sisi yang mungkin bisa berjalan bersamaan, dan Anda lihat dia sangat menggunakan perasaannya di dalam setiap perjalanan hidupnya. Oke? Kemudian yang terakhir, oh nice, balance. Balance, yes. Dia adalah seseorang yang balance ya. Kembali lagi dia merasakan dua hal dalam satu waktu yang bersamaan gitu ya dengan bittersweet. Ada sweetness, ada sadness gitu ya. Ada happiness, ada sorrow. Dan itu membuat mungkin sebenarnya hal itulah yang membuat dia menjadi balance. Di satu sisi orang kalau terlalu happy banget gitu, akhirnya dia tidak balance. Atau di satu sisi orang yang sangat sedih, terpuruk, terus gitu down, terus dan akhirnya dia tidak balance. Untuk jodoh kamu dia tidak seperti itu ya. An melihat di dalam kegagalannya pun, walaupun dia mungkin An rasa akan menarik diri dengan isolasi itu, dia mencoba untuk menginternalisasi perasaannya. Dia mencoba untuk grounded dengan apa yang terjadi dalam hidupnya ya. Ini yang lihat adalah sebuah good traits ya, atau sifat yang baik dengan balance di sini. Walaupun mungkin isolasi di sini ada sesuatu yang memang kurang terbuka atau memang dia habitnya seperti itu. Ketika dia merasa dia butuh sendiri, jangan ganggu. Dan dengan balance di sini An merasa dia memang sangat menyeimbangkan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Lihat aja ada the devil, ada the sun gitu ya. Kemudian ada Five of Pentacles dan ada Six of Wands. Banyak hal yang An lihat
ada dua sisi gitu. Dua sisi di mana di sini juga An lihat Wheel of Fortune dan Eight of Cups, di mana orang mendambakan keberuntungan, tapi dia tahu bahwa keberuntungan itu tidak akan kemana-mana kalau memang sudah hak kamu, haknya gitu ya. An melihat dia sangat balance orangnya, jadi dia tidak akan terlalu banyak masalah semua sisi kehidupannya karena dia bisa mengantisipasi apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Ya, sekarang dari Angel Romance, heart to heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other. Yes. Ini mungkin yang agak kurang secara natural gitu ya, agak kurang nyaman untuk dia ya, karena dia terbiasa untuk menyimpan semuanya sendiri. Dia terbiasa untuk menyimpan perasaannya, kekecewaannya ya, itu sendiri. Sementara mungkin kamu di satu sisi adalah seseorang yang senang ngobrol, senang bertukar perasaan, pikiran, dan kamu adalah seseorang yang akan menginisiasi heart-to-heart conversations ini ya. Karena mungkin kamu juga tidak terasa nyaman ketika pasangan kamu sedih, membutuhkan waktu sendirian, tapi kamu nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Takutnya tiba-tiba kenapa gitu kan. Nah, itu bisa jadi yang kamu pikirkan. Tapi tenang saja, jodoh kamu adalah seseorang yang balance, jadi jangan khawatir, tidak akan tiba-tiba menghilang dari dunia. Jadi ini An rasa adalah traits yang baik ya dengan balance. Dan mungkin untuk kedepannya dia akan mencoba melakukan conversations heart to heart ini ya, dari hati ke hati, komunikasi. Karena ketika kalian berdua membicarakan segala sesuatunya, mendiskusikan segala sesuatunya dengan kejujuran, dari dalam perasaan masing-masing, segala sesuatu dapat terselesaikan dengan baik ya. Oke, bagaimanakah dia mencintai kamu dengan botanical inspirations? Elegance and patience. Wow. Nature doesn't hurry, yet everything is accomplished. Lao Tzu. Wow, cool. Dia bukanlah seseorang yang terburu-buru dengan apapun ya. An melihat dia sangat elegan. Mungkin kamu akan melihat dia ini elegan banget nih orang gitu ya. Juga yang terlihat di sini adalah dia patience, sabar. Dengan asters ini ya. Patience, kesabaran, dan elegan. Kamu akan melihat dia elegan kalau kamu wanita ya. Atau untuk kamu yang laki-laki, kamu akan melihat dia sangat anggun. Anggun karena dia mempunyai kekuatan di dalam dirinya sendiri dengan isolasi ini ya. Dia punya kekuatan, isolasi dan balance. Dia kekuatannya, wow. An melihat dia adalah seseorang yang sangat mandiri ya. Dan dengan kesabaran ini, dia akan sabar menanti ya mungkin. Sampai saat ini dia belum datang nih ke dalam hidup kamu. Dan begitupun kamu juga sabar menanti dia ya. Dia pun sabar menanti kamu. Oke? Kemudian dari monologi, kita akan ambil satu kartu. Bagaimanakah dia akan mencintai Happy Souls ya. Untuk file 1, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card only please. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Ya. Have faith in your dreams. Ya. Dia akan penuh keyakinan ya bahwa kamu adalah jodohnya, the only one, karena dia merasa dengan have faith in your dreams itu berkaitan dengan wheel of fortune di sini ya, yang dimana dia percaya akan takdir, dia percaya akan destiny, dan ketika dia bertemu dengan kamu, dia percaya bahwa kamu memang adalah takdirnya. Kamu adalah seseorang yang memang diciptakan untuk dia dan dia diciptakan untuk kamu. Jadi dia akan mencintai kamu seperti the one. Seseorang yang memang untuknya. Dia tidak akan menyia-nyiakan perasaan kamu, dia juga tidak akan menyia-nyiakan perasaannya, dan dengan keinginan untuk selalu berhasil, An rasa dia akan sangat mengusahakan keberhasilan hubungan kalian berdua.
menciptakan rumah tangga yang bahagia. Jadi dia mungkin juga akan dengan penuh kesabaran menantikan kamu datang ke dalam kehidupannya. Begitu juga kamu menantikan dia datang ke dalam kehidupan kamu ya. An merasa di sini kamu dan dia akan sangat saling melengkapi, di mana dia mungkin introvert dan An melihat mungkin happy souls yang memilih file ini agak lebih cenderung ekstrovert daripada jodoh atau pasangannya ya. Mungkin kamu lebih senang berbagi, kamu senang ngobrol dari hati ke hati, dan dia akan belajar mengenai hal itu. Dia akan mencintai apa yang ada di dalam diri kamu. Dia akan mencintai pribadi kamu karena kamu adalah dreams-nya. Kamu adalah mimpinya dan kamu adalah takdirnya. Jadi An melihat di sini dia akan mempunyai banyak hal yang akan dia sukai dari kamu ya. Dengan penuh kesabaran dia akan mencintai kamu dan kamu akan mempunyai kebahagiaan bersama berdua untuk membangun dream sekalian berdua ya. Oke, kemudian dari Universe Has Your Back kita ambil satu kartu juga. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. For pile 1 please, 1 card please. Bagaimanakah cara jodoh happy souls yang memilih pile 1 mencintai pile 1? Thank you. Oh, ternyata ini banyak. Too many ya, kita ambil lagi satu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Kita ambil satu saja, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. For pile 1 please, bagaimanakah happy souls Pile 1 akan dicintai oleh pasangannya atau jodohnya. Oke, thank you. My vibes speak louder than my words. An merasa dengan kartu My Vibes ini ya, dia adalah seseorang yang mungkin pendiam, tenang, kalem gitu ya. Tapi ketika dia memasuki ruangan, mengeluarkan vibrasi yang mungkin mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Jadi mungkin seperti karisma ya, An rasa. Jodoh kamu ini mempunyai karisma yang kuat, sehingga dia walaupun tidak banyak bicara, tidak banyak omong, tapi diperhatikan oleh orang-orang. Dan karena sikapnya yang mungkin pendiam, tenang, kalem gitu ya, tapi nggak dingin sih, An rasa, bukan yang cold-hearted gitu, enggak. Karena dengan My Vibes Speak Louder Than My Words itu energinya tuh kuat. Ketika dia menolak sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, dia nggak perlu banyak ngomong atau nggak perlu banyak bicara, hanya memberikan statement energi atau vibrasinya yang bekerja. Jadi An rasa kekuatan karismanya ini mungkin yang akan membuat kamu tertarik ya. Karena dia bukan orang yang senang mengumbar-umbar sesuatu atau senang berbicara tentang dirinya terus-menerus gitu. Tapi dia lebih senang diam dan bekerja. Orang yang sangat efisien dan efektif mungkin ya. Tapi bukan berarti dia seorang yang sangat serius terus tidak bisa fun. Enggak sih. Hanya saja dia tahu tujuannya dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi dia sangat efektif dan efisien dalam menjalani kehidupannya. Mungkin kamu akan belajar efektivitas dan efisiensi darinya ya. Dia sedikit bicara, actionnya banyak. Itu sih yang An rasa ya. Dan dengan dua kartu ini bersama dengan Bittersweet ada nuansa ungu yang mungkin An rasa ini merujuk kepada keyakinan, keimanannya dia terhadap Yang Maha Kuasa. An melihat spiritualnya juga cukup tinggi. Dia sangat attached dengan duniawi, tapi juga percaya dengan hal-hal yang spiritual dan dia sangat menghormati dan respect itu. Ada dua hal yang selalu berimbang gitu di dalam dirinya. Dari segi duniawi, dari segi spiritual, dan mungkin akan membuka dirinya perlahan-lahan ketika dia mencintai kamu dengan heart-to-heart conversation ini ya, komunikasi dari hati ke hati agar dia semakin terbuka kepada kamu dan semakin dimengerti, dipahami, dan jujur satu sama lain. Oke? Baik, itu yang mungkin An bisa sampaikan dari reading tarotnya. Sekarang kita ambil dari inisial ya. Siapakah dia kira-kira? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide untuk inisial jodoh pile 1. Thank you. Oops, ada yang jatuh. Ada N, ada H, U,
I, W, V, H lagi, R, A, X, B, Q, X, dan Q lagi. Oke, ini adalah inisial untuk jodoh Happy Soul, siapakah dia? Dan yang terakhir kita akan lihat dari love message ya. Kita baca apa yang dia katakan. Oh, I'm thinking of you. Nice. Ya, dia memikirkan kamu. Siapakah jodohku? Di manakah dia? Dan ketika dia sudah bersama dengan kamu, dia akan selalu berpikir tentang kamu. Apalagi ketika mungkin kamu sedang nggak bisa selalu menggulung, jadi antara sini aja ya. Apalagi ketika kamu dan dia mungkin sedang lagi tidak bersama atau sedang terpisah jarak gitu ya, dia akan selalu memikirkan kamu karena I'm thinking of you. Yes. Baik, ini adalah reading untuk kamu file 1 dan ini adalah part 1. Terima kasih atas dukungan selama ini. An ucapkan kepada Happy Souls dan semua viewers. Semoga ini dapat membantu dan kiranya Happy Souls dan viewers semua menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe, please like, subscribe, and share dan menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih sudah menonton. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya. Happy Souls, kamu adalah yang memilih file 2 dengan love message warna hijau ya. Terus ini love message-nya. Oke. Ini adalah reading kamu untuk karakter jodoh kamu dan bagaimanakah dia akan mencintai kamu ya. Dengan oracle cards-nya An sudah ambil dan An menggunakan vice versa tarot. Oke, karakter jodoh kamu. Di sini ada Queen of Swords Death Side ya. Kalau di vice versa karena ada gambar belakang dan depan ya. Jadi ini Death Side dan yang biasa dengan traditional tarot this side. Oke, kemudian Ace of Pentacles, Nine of Cups, nice. Three of Pentacles dan ini Death Side ya. Kemudian satu lagi Knight of Swords, juga Death Side. Oke. Kita juga akan ambil 5 kartu God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 2. Karakter jodoh pile 2 dan bagaimanakah jodohnya akan mencintai pile 2. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, thank you. Oke. Five of Cups, Wheel of Fortune, dan Six of Pentacles. Kemudian 2 kartu lagi, kita akan lihat jodoh Happy Souls pile 2, karakter dan bagaimanakah jodohnya akan mencintai. Thank you. Three of Wands, conjunction dengan Three of Pentacles ya. Satu lagi please. Oke. The Magician. Wow, nice. An suka sekali kartu The Magician. An melihat dengan Queen of Swords di sini dengan inner self ya, yang dimana dia terbalik atau dead side itu. Yang paling menonjol dari karakternya adalah inner self-nya ya. Inner self-nya itu sangat kuat dan dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral gitu ya. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif. Juga dia sangat mengingat apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Entah itu yang menyakitkan, entah itu yang menyenangkan gitu ya. Dan mungkin dia tidak akan pernah lupa ketika dia disakiti seseorang. Bukan dalam arti yang pendendam gimana sih, tapi ketika dia merasakan sakit hati, dia mungkin akan melakukan pembalasan. Gue sakit, lo juga harus sakit gitu. Ini An tidak bicara tentang cewek atau cowok ya, karena ini bukan gender, ini energi. Dan dengan inner self di sini An melihat walaupun dia mempunyai keinginan seperti itu ya, tetapi An rasa tidak akan melewati batas-batas kemanusiaan. Jadi An melihat bahwa dia adalah seseorang
yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang baik. Walaupun dia mempunyai sakit hati terhadap seseorang gitu, dia tidak akan menabrak batas-batas norma, etika gitu, tidak sih. Yang mungkin dia lakukan adalah memberikan sedikit pelajaran agar apa yang dia rasakan itu mungkin juga bisa dirasakan oleh orang yang menyakitinya. Such a power energy sebenarnya ya. Dan dengan kebaikannya juga, dia tidak akan melupakan kebaikan orang-orang yang pernah berjasa di dalam hidupnya, dan dia juga akan membalas budi, membalas jasa orang-orang tersebut yang sudah menolong dirinya selama perjalanan hidupnya. Jadi dia sangat tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi adil. Melihat dia mungkin memang orang yang sangat menjunjung tinggi keadilan, dan dia menyeimbangkan antara spiritual dengan kecerdasannya ya. Dalam spiritual kita mungkin harus memaafkan ya kan, ketika kita disakiti. Tetapi buat dia, sebelum dia memaafkan, kemungkinannya ini dia harus mengetahui bahwa si orang yang menyakiti dia itu mendapatkan pelajaran gitu kali ya. Dan dengan Five of Cups di sini, ya ini juga klarifikasi untuk si inner self-nya. Dia mungkin berangkat dari yang tadi rasa kekecewaan, disakiti orang, memicu dirinya untuk menjadi seseorang yang seperti saat ini. Seseorang yang kuat sebenarnya, tapi kekuatannya itu berasal dari sakit. Kekuatannya itu berasal dari sakit hati yang mungkin pernah dia rasakan, bagaimana dia menjalani kehidupan dengan penuh kekuatan ini karena ada kesakitan, gitu ya. Bukan berarti ini orang yang sakit dan butuh diobati secara psikis ya maksudnya, tapi kekuatan mentalnya itu ditempa karena banyak hal yang mungkin dia pernah alami di masa lalunya, dan itu menyakiti hatinya gitu. Jadi dia semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Apa yang dia alami itu tidak membuat dia semakin lemah, tapi bahkan semakin kuat. Melihat seperti itu ya. Dan dengan Ace of Pentacles di sini yang diklarifikasi oleh Wheel of Fortune atau conjunction dengan Wheel of Fortune, dia adalah seseorang yang selalu bisa melihat peluang, kesempatan, dan dengan itu dia banyak sekali meraih keberuntungan. Wheel of Fortune. Dia mempunyai kecerdasan, dia smart, dan dia memang bukan orang yang romantis gitu ya. Merasa dia orangnya straightforward. Jadi ketika dia melihat peluang, dia akan langsung mengambil langkah untuk mengamankan peluang tersebut. Begitu juga mungkin ketika dia bertemu dengan kamu. Dia akan melakukan rencana-rencana untuk mengamankan kamu supaya peluangnya untuk bersama dengan kamu dapat menjadi nyata. Dia mempunyai kecerdasan di dalam memanfaatkan sesuatu, bukan dalam memanfaatkan hal yang tidak baik ya konotasinya, karena memanfaatkan itu di bahasa Indonesia konotasinya jadi lebih negatif ya. Tapi karena dia mempunyai kecerdasan tadi, dia bisa memanfaatkan situasi, kondisi, apapun itu menjadi keberuntungannya dia. Ketika dia merasa dia disakiti gitu ya, dia akan mencari peluang untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang menyakiti hatinya gitu ya. Tapi melihat dia adalah seseorang yang cerdas, juga ada kecenderungan gambling. Bukan berarti dia berjudi, bukan. Tapi karena dia menyukai peluang, dia bisa melihat peluang, oleh karena itu dia mempunyai kecenderungan untuk take risk. Dia mampu untuk mengambil resiko, walaupun segala sesuatunya pasti sudah dikalkulasikan atau sudah direncanakan gitu ya. Bukan orang nekat yang hanya ngambil resiko doang tapi tanpa mengetahui apakah dia bisa mengatasi resiko tersebut. Tidak sih. Melihat dia sangat cerdas, smart, dan dia tahu apa yang dia ambil akan memberikan keberuntungan untuknya. Dengan Nine of Cups di sini dan Six of Pentacles di sini, melihat dia juga sangat generous. Dia merasa bahwa banyak orang yang mungkin tidak beruntung dan tidak seberuntung dia. Melihat dia mempunyai sisi yang sangat sensitif, di mana dia melihat mungkin orang-orang yang kekurangan, kurang beruntung, tidak mempunyai banyak pilihan dalam hidupnya. Dia akan merasa senang untuk menolong mereka semua. Dia mempunyai ketulusan untuk menolong orang, dan itu berasal dari hatinya yang paling dalam. Itu membuat hatinya bahagia dengan menolong orang, mungkin memberikan entah materi, memberikan perhatian, memberikan
waktu, energi. Mungkin dia suka mengunjungi panti asuhan, panti Breda atau panti jompo, SLB, apapun lah ya yang mungkin membuat dia bahagia ketika bersama dengan orang-orang yang kurang beruntung dan dapat membantu mereka. Nobel banget jodoh kamu. Dan dengan Three of Pentacles yang terbalik ya, atau dead side di sini, dia adalah seseorang yang sangat antusias dengan semua pekerjaan, proyek, atau apapun yang sedang dia kerjakan ya. Dan dia sangat ingin berkontribusi dan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan proyek-proyeknya tersebut. Dia sangat memberikan energi, waktu, pikiran gitu ya dengan proyeknya ini. Dan Three of Pentacles diklarifikasi oleh Three of Wands atau conjunction dengan Three of Wands di sini. Saya merasa memang dia adalah seseorang yang ingin mewujudkan mimpinya yang berhubungan dengan material atau tadi mungkin yang berhubungan dengan Nine of Cups-nya. Dia mempunyai keinginan membantu orang ya, mungkin ada proyek kemanusiaan yang ingin dia bentuk ya. Dan mungkin juga dia mempunyai keinginan untuk mendapatkan pasangan ya atau jodoh yang mempunyai visi dan misi yang sama, yang bisa berkolaborasi dengannya dalam mewujudkan proyeknya itu. Jadi Anne merasa dia senang melibatkan orang-orang yang dekat dengan dia, dekat di hatinya, dan dia percaya untuk bersama-sama menjalankan proyek yang mungkin ini idenya dia, tapi ini akan menjadi proyek bersama nantinya dengan kamu. Jadi satu visi, satu misi, dan sama-sama ingin berkontribusi yang terbaik. Three of Wands di sini juga berbicara tentang bagaimana mewujudkan mimpi, rencana di masa depan gitu ya. Jadi kamu adalah seseorang yang akan dia pikirkan untuk berkolaborasi menjadi orang terdekatnya di dalam mewujudkan proyek-proyek yang akan menjadi proyek kalian bersama. Romantis kan? Lalu dengan Knight of Swords di sini, Knight of Swords di sini juga inner self dengan simbolnya ini dan dengan gambarnya ini, dia adalah seseorang yang berani menghadapi apapun juga, menghadapi tantangan gitu ya. Lihat aja kudanya terbang dong. Ini kudanya nggak di tanah loh, kudanya di udara. Jadi dia willing untuk melewati apapun tantangan ya. Dia orang yang kuat lagi-lagi. Jadi dia tidak takut, dia sangat pemberani, mungkin cenderung nekat dengan antusiasme tadi ya. Tapi dengan nekat yang sudah dikalkulasi, sudah direncanakan. Dan dengan Knight of Swords yang inner self ini, dia hanya akan terbuka menjadi dirinya sendiri ketika dia sudah percaya sekali dengan seseorang. Jadi mungkin kamu akan melihat multifaceted dari siapakah dia sebenarnya gitu ya. Banyak hal yang akan menjadi surprise buat kamu. Bukan surprise yang tidak menyenangkan ya, tetapi sebaliknya. Dia baru akan mengungkap sejati dirinya pada saat dia percaya siapa orang yang bersama dengannya. Jadi mungkin kamu akan menemukan banyak hal ketika bersama dengan dia yang mungkin kamu baru tahu. Besok kamu tahu lagi dia bisa apa. Besok lagi kamu tahu lagi dia merasakan apa gitu ya. Jadi hal-hal yang kecil-kecil tapi mungkin akan membuat kamu semakin mengenal dia itu karena dia mulai percaya kepada kamu. Dan ketika dia sudah berpasangan bersama dengan kamu, sudah pasti dia percaya dengan kamu ya. Ketika kamu bersama dengan dia, mungkin di fase pacaran atau di fase PDKT gitu ya, kamu belum akan mengetahui siapa dia sebenarnya. Ini bukan hal yang red flags gitu, bukan ya, tapi ini lebih ke arah kedalaman jiwanya, kedalaman batinnya, dan kedalaman dirinya, inner self itu akan dia perlihatkan ketika dia sudah percaya dengan seseorang, ketika dia sudah bersama dengan seseorang yang dia rasa ini adalah the one. The Magician di sini mengungkapkan bahwa banyak hal yang bisa dia lakukan dan dia mampu untuk mewujudkan hal-hal tersebut yang dia inginkan. Energi Knight of Swords di sini yang pemberani, penuh semangat gitu ya. Dia bisa terbang untuk melakukan apa yang dia inginkan dan mewujudkannya. Begitu juga dengan The Magician di sini. The Magician adalah energi manifestor. Di sini ada Cups, ada Wands, ada Pentacles, ada Swords, dan ada Lucky Cat di sini ya. Jadi dia mempunyai kemampuan, pengetahuan, capable untuk menggunakan semuanya itu, plus keberuntungan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
An rasa dia adalah seorang pribadi yang mengagumkan. Kalau dia sudah mengungkapkan siapa dirinya, keahliannya seperti apa, skillnya seperti apa, dia tidak akan mengungkapkan hal itu ketika dia belum percaya dengan seseorang. Kita masih mempunyai kartu ini, Oracle, yang An ambil dari Chakra Wisdom. Di sini juga adalah traits atau karakter. Dia adalah seseorang yang patient, nice, yes, patient. Dia penuh dengan keinginan, dia penuh dengan desire, dan passion yang berada di dalam hatinya ini, An rasa berhubungan dengan orang-orang yang kurang beruntung tadi ya, ingin menolong orang. Makanya di sini juga terlihat wanita ya, lagi-lagi ini bukan gender tertentu, yang sedang membacakan buku untuk orang yang tidak dapat melihat. Jadi dia senang sekali membantu orang lain. Dia sangat baik ya, An rasa hatinya lembut, walaupun dia sekuat kristal, tapi hatinya lembut. Dan dengan passion ini, dia mempunyai keinginan untuk membahagiakan orang-orang yang kurang beruntung. Mungkin walaupun dia straightforward orangnya, tegas gitu ya, tetapi dia mempunyai empati yang besar terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Ini adalah sesuatu yang seperti gem, sangat bernilai ya. Dia mempunyai nilai yang sangat tinggi terhadap kemanusiaan. Kemudian, mysticism. An tidak serta-merta langsung merasa ini bahwa dia melakukan praktek mistis gitu, tidak ya. Tetapi dia percaya dengan hal-hal yang mistis. Karena walaupun dia logis, An merasa dia mempunyai kepercayaan bahwa di dunia ini bukan hanya manusia yang exist atau hewan atau tumbuhan gitu, tapi banyak dunia-dunia lain di sekitar kita. Dan mysticism di sini An melihat bahwa dia mempercayai hal ini walaupun bukan mempraktekannya gitu ya. Even mungkin ada sebagian yang mungkin mempraktekannya atau pernah mempraktekannya ya, tapi dia percaya metafisika. Jadi mistik itu tidak harus sesuatu yang sangat gelap gitu, dark, tidak. Tapi sesuatu yang di luar pemikiran kita, di luar hal-hal yang real, yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh. Tapi dia juga percaya dengan hal-hal metafisika yang mungkin dia percaya walaupun dia tidak mempraktekannya gitu ya. Jangan khawatir, jodoh kamu bukan dukun, bukan. Tapi dia percaya dengan hal-hal seperti itu. Tidak meyakini, tapi dia percaya itu ada dan exist bersama dengan makhluk hidup lainnya. Tapi juga An merasa mungkin juga dia mempunyai pengalaman-pengalaman mistis di dalam hidupnya. Dia mempunyai hal-hal yang mungkin pernah dia rasakan, percaya dan pernah mengalami hal-hal mistis di dalam hidupnya. Tapi An merasa tidak ada praktek-praktek yang mungkin dia lakukan gitu ya. Dengan kartu taronya sendiri seperti itu. Jadi jangan khawatir, oke? Kemudian yang terakhir, forgiveness. Nice. Yes, forgiveness. Dia adalah seseorang yang sangat memberi kepada orang-orang yang lebih lemah gitu ya. Ini An melihat di sini dengan badak ini ya. Kemudian dia sedang mengayomi seorang anak kecil gitu. Terasa bahwa dia mempunyai kasih untuk orang-orang yang kecil, untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang kurang beruntung gitu. Jadi An melihat dia penuh dengan aura pengampunan. Walaupun dalam kartu taronya sendiri ada hal-hal yang tidak bisa dia ampuni sebelum dia melakukan sesuatu. Jadi mungkin seperti ini ya, dia sangat capable, dia sangat mampu untuk mengampuni, tapi tidak suka membiarkan penjahat lolos gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi diampuni, tetapi dia akan berikan pelajaran seperti yang tadi An sampaikan dengan kartu taronya. Dia mempunyai kemampuan untuk mengampuni, dia mempunyai kemampuan untuk mengayomi orang-orang yang mungkin tidak atau kurang beruntung dari dirinya. An merasa dia mempunyai karakter-karakter yang baik sebagai seorang manusia, dan An melihat dia juga mempunyai keinginan yang baik dengan forgiveness ini. Sehingga An melihat bahwa sakit hatinya itu tidak melemahkan. Sakit hatinya itu menguatkan. Itu yang An rasa dengan pribadinya. Kemudian dengan romance angels atau angels romance, An selalu terbalik.
kamu mendapatkan children. Wow, nice. An merasa dia definitely ingin punya anak, atau kemungkinan dia sudah mempunyai anak, ya, entah divorce atau apa ya. Tapi yang An lihat di sini, dia sangat menyukai anak-anak. Seperti juga yang terlihat di sini, dia ingin mengayomi seorang anak gitu ya. Ada sesuatu yang penuh dengan kasih sayang ketika dia melihat anak-anak. Kemungkinan pasangan Happy Souls mempunyai masa kecil yang mungkin kurang bahagia gitu ya. Bukannya tidak bahagia, tidak, tapi kurang bahagia. Entah mungkin ibu bapaknya sibuk kerja, atau mungkin berasal dari, sorry to say, broken home gitu ya. Bisa jadi melibatkan masa kecilnya dia. Inilah yang membangun dan membuat karakternya sampai saat ini. Dengan your love life is being affected by children, jodoh kamu mungkin sebagian sudah mempunyai anak dan dia sangat menyayangi anaknya. Jadi dia akan, wow, di sini An melihat korelasi dengan Three of Pentacles. Dia akan mencari seseorang yang bisa berkolaborasi dengan sepenuh hati gitu ya, bersama dengan dia di dalam kehidupan atau membangun sebuah keluarga. Dia akan mencari seseorang yang mencintai dirinya, juga mencintai anak-anaknya. Jadi dia mungkin mempunyai masa kecil yang kurang bahagia tadi, dan dia tidak ingin hal tersebut terjadi kepada anak-anaknya. Walaupun mungkin akhirnya dia mengalami perceraian atau perpisahan gitu ya, tapi dia akan memastikan bahwa anak-anaknya tidak akan kurang bahagia walaupun dengan drama perpisahan tersebut. Dari Botanical Inspirations, Bellflower. Oke, terlihat Bellflower. Di sini dia bilang gratitude. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Wow, dari Melody Betty. Jadi rasa syukur itu akan membuat kita mengerti masa lalu kita, memberikan kedamaian untuk hari ini, dan membuat visi yang baik untuk ke depan atau untuk masa depan kamu. Jadi ketika kita bersyukur dengan gratitude di sini ya, rasa syukur itu akan memberikan kita pengertian, pemahaman, kemudian juga kedamaian dan visi untuk masa depan. Bagaimanakah dia mencintai kamu dengan penuh rasa syukur? Dia willing, ingin menerima kamu apa adanya. Semua masa lalu kamu dengan damai bersama dirinya, lalu bersama membangun mimpi atau vision ke depan atau ke masa depan kalian berdua. Wow, indah banget. Dia sangat dalam ketika dia mencintai seseorang, ketika dia menyayangi seseorang itu dengan sepenuh hati dan setulus hatinya. Aku hampir terharu loh. Kita ambil satu kartu dari Moonologi. Bagaimanakah dia akan mencintai kamu? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Dia sangat-sangat bersyukur dapat bersama dengan kamu ya. Dia mempunyai keinginan untuk membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dengan kamu? Pasti dia sangat ingin membahagiakan kamu. Nice, kamu mendapatkan you are good enough. See? Dia sangat menghargai dirinya dan juga orang lain. Dia merasa kamu adalah seseorang yang terbaik untuknya ya. You are good enough. Jadi tidak usah merasa, oh my God. Entah kenapa An merasakan ada rasa haru gitu ya dengan bacaan kamu ini. Bahwa dia mungkin sering disakiti dari masa lalunya gitu ya. Dia mungkin sering merasa tidak diterima dengan Five of Cups di sini. Dia mungkin juga sangat geram dengan orang-orang yang merasa orang lain tidak cukup pantas untuk dia. Karena dia merasa semua pribadi itu unik, semua pribadi itu berharga, dan semua pribadi itu dia hormati. So, you are good enough. Jadi jangan berubah untuk dirinya. An tidak menduga bacaannya akan jadi seromantis ini ya. Karena ini dalam sekali. An merasakan dalam sampai An terharu.
You are good enough. Kamu adalah seseorang yang sangat atau sudah cukup untuk dia. Jangan berubah mungkin menjadi seseorang yang berbeda, yang bukan kamu. Dia tidak akan bisa melihat itu menjadi sebuah nilai tambah atau nilai plus dari kamu. Karena dia akan menerima kamu apa adanya. Oh my God, I'm speechless. Dan aku sangat terharu dengan bacaan ini. Seperti ada penerimaan yang sangat tulus ketika dia bersama dengan kamu nanti. Oke, kita akan lihat dari Universe Has Your Back. Ambil satu kartu juga ya dari sini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Bagaimanakah jodoh Happy Souls Pile 2 akan mencintai Happy Souls Pile 2? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card only please. Oke. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplations, and stillness. Oh, nice. Dalam segala situasi, dia akan menyerah kepada kekuatan dan keberadaan cinta melalui doa, kontemplasi, dan saat-saat yang hening. Melihat dia tidak akan banyak mengkritik, mencela, tidak akan banyak menuntut, dan dia akan menyerah kepada kekuatan cinta. Jadi dia akan mencintai kamu sebesar yang dia bisa lakukan, mengatasi segala situasi dengan cinta di sini ya. In any moment, dia akan mengatasinya dengan cinta, dia akan mengatasinya dengan kekuatan ketulusan hatinya melalui doa, kontemplasi, dan stillness. Dia tidak akan menginisiasi pertengkaran, dia tidak akan menginisiasi perdebatan gitu ya. Dan ketika dia tidak menemukan jawaban, misalnya kalian punya konflik, dia akan mengambil waktu untuk kontemplasi apa yang diinginkan Tuhan kepadanya dengan prayer, contemplation, dan stillness. Diam. Bukan berarti dia membuat aksi diam kepada kamu ketika punya konflik, tidak. Tapi dia mengambil waktu untuk hold dulu. Ketika mungkin punya konflik dengan kamu, dia akan memikirkan apa yang terbaik yang dia lakukan, dan itu berdasarkan cinta. Powerful presence of love. Oke, jadi kita lihat siapakah dia ya dari inisialnya untuk jodoh Happy Souls. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answer for Pile 2. Jodoh Happy Souls Pile 2. Oke. Nice. Banyak. Ada G, ada B, A. Lalu ada M, ada W, ada Y, ada L, ada Z, ada H, ada A, ada F, S, G lagi, double G, dan O. Oke. Ini adalah inisial untuk jodoh kamu, double G ya. A, W, L, M, Z, H, Y, S, A, O, dan F. Oke. Kemudian yang terakhir adalah love message untuk kamu ya. Kita buka. You are the best I ever had. Oh my God. Nice. You are the best I ever have. Nice. Oke, ini adalah reading untuk kamu Happy Souls Pile 2. Terima kasih sudah menonton. An harap Happy Souls dan viewers menyukai video ini untuk part 1 ya. Jadi jangan lupa masih ada part 2 dan part 3 ya. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share. Dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. Oke? You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya. Halo, kamu adalah yang memilih file 3 Happy Souls, yang memilih message warna kuning. Oke, kita akan lihat jodoh Happy Souls ya. Bagaimanakah cara dia mencintai kamu dan karakternya seperti apa ya. Kita akan lihat dari Vice Versa Tarot. Di sini An sudah tarik Vice Versa Tarot. Oracles-nya kita simpan dulu di sini ya. Kamu mendapatkan Three of Wands. Ten of Wands. Oke, dapat yang belakang atau that side. Kemudian ada the Hierophant. Seven of Pentacles.
dan Temperance. Nice. Ini adalah karakter jodoh kamu dan bagaimana dia mencintai kamu nanti kita lihat di oracle-nya ya. Oke, An akan ambil klarifikasi dari Everyday Witch Tarot. Kita akan klarifikasi langsung. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify file 3 untuk jodoh file 3, karakternya seperti apa? Karakternya untuk jodoh file 3, thank you. Oh, the Hangman. Conjunction dengan Three of Wands, thank you. The Lovers. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Karakter jodoh dari file 3. Oops. Oke, An ambil yang di sini ya. Nice, Queen of Cups. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Klarifikasi untuk jodoh file 3. 2 cards more please. Thank you. Nice, the Chariot. Thank you. Dan Knight of Pentacles. Dari kartu-kartu ini, jodoh kamu adalah seseorang yang sedang menanti jodohnya. Dengan Three of Wands di sini ya, An merasa dia mempunyai keinginan untuk dapat bersama dengan seseorang. Diklarifikasi dengan The Hanged Man ini, An melihat dia merasa tergantung ya, sedang bergantung nih, gantungan di pohon. An merasa dia bukanlah seseorang yang asal atau nekat, dia willing untuk menunggu sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Merencanakan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Dia bukan seseorang yang nekat aja gitu ya. Misalnya gini ya, ini ekstrim banget dan An tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Jadi ketika dia mempunyai anak, misalnya bukan dalam pernikahan, karena sebuah kesalahan, entah karena hilaf, entah karena lust, atau apapun lah ya, sehingga menghasilkan anak. Dan anak itu pun dipelihara dengan baik ya kan? Tapi bukan berarti ini An melihat dia akan menikahi si wanita tersebut. Karena buat dia itu adalah 2 kali kesalahan. Jadi maksudnya adalah ketika dia mempunyai anak dari seseorang, itu adalah sebuah kesalahan karena tanpa pernikahan, gitu ya. Tapi ketika dia menikahi seseorang yang dia tidak sayangi sebenarnya karena, hasil itu adalah hasil dari lust, hilaf, dan lain sebagainya tadi ya. Karena itu bukan sesuatu yang benar menurut dia. Dapat lah ya maksudnya An seperti apa. Karena dia adalah seseorang yang mungkin agak keras kepala ya, tapi dia berani mengambil resiko ketika itu adalah sesuatu yang dia yakini. Seperti ketika kita menikah dengan seseorang yang tidak kita sayangi, tapi itu dijodohkan oleh orang tua kita, misalnya begitu ya. Dia akan menolak hal tersebut, walaupun dia harus berada di posisi seperti ini. Walaupun dia harus bergantung seperti ini, tapi dia akan mempertahankan apa yang dia rasakan benar. Ketika menikahi seseorang yang tidak dia sayangi hanya karena anak, itu tidak benar buat dia. Karena menurut dia, apa yang dia lakukan dan keputusannya harus sesuai dengan apa yang dia rasakan. Jadi dia akan rawat anak itu, dia akan menjadi bapak dari anak itu, tapi bukan berarti dia akan menjadi suami dari si wanita tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin akan dia pertahankan gitu. Jadi ketika dia mempunyai konsep tertentu, misalnya yang dia yakini benar, itu dia akan pegang. Dan dia tidak akan lelah untuk menunggu seseorang yang benar-benar cocok dengan dia, yang benar-benar sevisi dengan dia, semisi dengan dia. Walaupun mungkin membutuhkan atau memakan waktu yang lama, tapi dia willing untuk mendapatkan yang terbaik. Dan dengan Ten of Wands di sini, dan ini menggambarkan seorang pria yang sedang menanggung beban 10 batang kayu dan conjunction dengan the lovers, ya tadi An rasa dia keras kepala. Ketika dia sudah menyayangi seseorang, dia akan berani menanggung beban seberat apapun itu untuk orang yang dia sayangi. Jadi apa yang dia lakukan itu harus keluar dari perasaannya sendiri. Apabila dia mempunyai anak misalnya ya, sebelum menikah dari orang yang dia sayangi,
dia akan sangat mau untuk menikahi orang tersebut. Apapun akan dia lakukan untuk orang-orang yang dia sayangi, walaupun itu bebannya berat sekali. Dengan the lovers di sini ya, dia berani menanggung hal-hal yang berat untuk orang-orang yang dia sayangi. Misalnya dia berada di sebuah hubungan yang tidak terlalu baik, mungkin dia sering merasa sakit hati, tapi karena dia sayang, dia yakin bahwa ini adalah seseorang yang terbaik untuknya, maka dia willing. Kayak agak buta gitu ya ketika menyayangi seseorang. Dan dengan beban tadi, apapun yang kalian hadapi berdua nanti apabila sudah bersama, dia akan willing untuk menanggungnya. Karena dia menyayangi kamu dan dia akan membuat kamu bahagia. The Hierophant di sini conjunction dengan Queen of Cups. Yes, ini mungkin adalah seseorang yang sangat romantis ya, literary romantis. Jadi dia mungkin akan berpuisi, memberikan kata-kata indah, kata-kata yang manis kepada kamu. Entah ini wanita, entah ini pria ya. Ini adalah energi, jadi bukan gender. Jadi ketika dia mencintai, dia willing untuk menyerahkan 100% hatinya. An rasa dia sangat tulus dengan Queen of Cups ini, dan akan sangat bahagia ketika dia pun disambut dengan 100% hati dari pasangannya. Dia tidak akan ragu untuk menuju kepada hal yang lebih dalam, lebih serius ya, yaitu pernikahan. Ketika nanti kamu bersama, dan dalam pernikahan pun nanti dengan The Hierophant ini, dia akan memberikan 110% mungkin hatinya. Kalau ada 110%, dia akan berikan kepada kamu. Dia mungkin seseorang yang juga tradisional ya. Mungkin juga dia mempunyai agama yang kuat. Dia yakin akan agamanya, dia yakin akan imannya. Dia yakin akan kekuatan yang maha kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dan juga kekuatan cinta pastinya dengan Queen of Cups di sini. Dia tidak akan membuang waktu dan ingin cepat agar dapat meresmikan cinta yang kalian miliki. Banyak hal yang dia lakukan di sebelum bertemu dengan kamu itu penuh dengan passion gitu ya, penuh dengan dorongan hati, penuh dengan keinginan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jadi dorongan hatinya itu kuat sekali. Dan dengan The Chariot di sini yang mengklarifikasi Seven of Pentacles, Anda melihat dia mungkin punya kesabaran tapi tidak terlalu sabar. Dalam arti begini, ketika dia sudah yakin tentang sesuatu, ketika dia sudah tahu apa yang dia inginkan, dia akan mengejar hal itu dengan The Chariot. Dia nggak akan diam menunggu ketika dia sudah yakin. Tapi ketika dia belum yakin, seperti yang tadi Anda rasakan di sini ya, dia willing untuk menunggu selama apapun itu, sampai dia benar-benar yakin akan sesuatu. Gitu ya. Kadang kita butuh melompat dulu baru kita tahu ya apa yang terjadi sama kita. Tapi dia nggak kayak gini nih orangnya. Mungkin tidak terlalu berani untuk mengambil risiko. Tidak terlalu terbuka untuk konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin dia tidak harapkan. Jadi ketika hal itu tidak dia yakini, dia tidak akan mengambil hal tersebut. Tetapi ketika dia sudah yakin 100%, dia akan mengejarnya, dia akan menanggungnya, dan dia akan memberikan 110% dari hatinya dengan keyakinan tersebut. Jadi An merasa ini orangnya all out, ada totalitas yang An rasakan di sini ya, ketika dia mencintai sesuatu. Mungkin hal itu juga terjadi dalam pekerjaannya. Ketika dia menyukai sesuatu, dia akan mengerjakannya dengan sepenuh hati dan mungkin dia tidak akan terlalu suka diusik akan apa yang dia sukai kerjakan, apa yang dia cintai. Temperance di sini menyatakan kemungkinan dia adalah seseorang yang sangat harmonis di dalam dirinya sendiri. Harmonis dalam arti dia mengenal siapa dirinya, dia mengenal apa yang dia mau, dan dia mengetahui apa yang dia inginkan untuk di masa depan. Harmonis ini, An lihat dengan The Temperance, juga adalah keahliannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika dia sakit hati, dia tidak membutuhkan orang lain untuk membuatnya menjadi stabil. Ya, di sini adalah kekuatan jiwa. Dia mempunyai kekuatan diri, mempunyai kekuatan di dalam dirinya untuk memberikan dirinya keseimbangan. Entah melalui hal apapun itu. Tapi dia adalah seseorang yang sangat nyaman bersosialisasi,
seseorang yang sangat nyaman, mempunyai banyak teman, banyak relasi, mempunyai banyak hobi, rasa juga ya. Mempunyai banyak hal yang dilakukan, banyak hal yang dia senang, dan dia melakukannya untuk mencapai keharmonisan dalam dirinya sendiri. Conjunction dengan Knight of Pentacles, melihat juga dia mempunyai kecenderungan menyukai banyak hal. Dia sangat senang dengan hal-hal yang baru. Keinginannya untuk belajar besar. Dia juga sangat dapat dipercaya dan juga seorang pekerja keras. Ya. Dia fokus apabila berhubungan dengan keyakinan dirinya dan dengan Pentacles atau keuangan, finansial. Dan dengan Knight of Pentacles ini menandakan bahwa dia adalah seseorang yang terus berusaha untuk menjadi orang yang mapan. Orang yang stabil karena dia sendiri rasa sudah harmonis ya di dalam dirinya. Dan dia selalu mengusahakan kemapanan untuk dirinya sendiri melalui usaha-usaha atau pekerjaan yang dia yakini. Mungkin dia adalah seseorang swasta, seseorang yang mempunyai bisnis sendiri karena dia melakukan apa yang dia senangi, apa yang sesuai dengan passion dia gitu ya. Jadi mungkin ini adalah seorang businessman, bekerja di salah satu perusahaan tertentu atau bukan pegawai kantoran. Karena dia sangat tertarik dengan banyak hal, menjadi expert akan sesuatu. Expert dalam hal ini adalah dia bisa handal, ahli dalam satu hal yang dia sangat sukai, walaupun dia tertarik dalam banyak hal ya, dan dia ingin menjadi expert dalam hal tersebut. Oke? Ini mungkin karakter jodoh kamu ya yang terbaca di sini. Dan kita akan lihat karakternya lagi dari Wisdom Chakra. Miracle. Nice. Dia percaya sekali keajaiban dan dia mungkin menjadi keajaiban untuk banyak orang. Sepertinya dia adalah seseorang yang sangat disenangi banyak orang ya. Melihat dia punya banyak teman, juga melihat dia punya banyak komunitas dan support yang positif dengan komunitas tersebut memberikan dia kemudahan-kemudahan ya dalam banyak hal. Miracle di sini juga menunjukkan bahwa dia percaya keajaiban. Dia mempunyai keyakinan yang besar terhadap Tuhan yang Maha Esa. Spiritualnya juga cukup tinggi di sini. Dengan Miracle di sini dia percaya bahwa apa yang dia yakini ketika dia kerjakan dengan sepenuh hati itu akan membuahkan hasil yang terbaik untuknya dan akan menciptakan keajaiban untuknya. Dengan kepercayaan ini terkait dengan jodoh, terkait dengan pasangan, ya, dengan rejeki, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, itu juga adalah sebuah bentuk keajaiban untuknya. Kehidupan itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Jadi melihat tidak ada kepahitan dalam hidupnya. Melihat dia adalah seseorang yang sangat willing untuk menciptakan kebahagiaan di dalam hidupnya dengan sesuatu yang dia yakini. Dan itu akan membuat keajaiban di dalam hidupnya. Dan mudah-mudahan dia juga bisa membuat keajaiban dengan berada di dalam kehidupan kamu ya. Happy Souls, amin. Kemudian workaholic sih, dia akan sangat-sangat fokus terhadap pekerjaannya. Ketika dia sudah menyukai sesuatu, di sini terlihat ada lukisan gitu ya. Mungkin dia memang seseorang yang bekerja atau sesuai dengan passionnya itu lebih ke art, kesenian gitu ya. Dan dia akan workaholic dengan apa yang dia sukai ini. Dia akan menjadi expert dari satu bidang tertentu yang sangat dia sukai. Mungkin dia expert dalam menggambar, dalam bernyanyi, dalam bermusik, apapun dalam bidang seni, atau juga dia expert dalam hal yang sifatnya lebih teknis, perusahaannya sendiri gitu ya. Ini rasa dia adalah seseorang yang sangat mengutamakan perasaannya dalam bekerja. Ketika seseorang tidak memakai perasaan dalam bekerja, mungkin dia tidak akan menjadi seseorang yang workaholic. Bisa saja, tapi itu didrive oleh materi ya. Dan melihat dia bukan seseorang yang didrive oleh materi, tapi didrive oleh passion. Dengan dorongan hati, dengan keseimbangan dalam hatinya, dalam dirinya, dia willing untuk menanggung apapun untuk melakukan yang dia sukai bersama dengan orang yang dia cintai. Amin. Lalu vanity. Oke. Mungkin ini akan secara literary bernada kesombongan gitu ya dengan vanity di sini ya. Tetapi bukan berarti dia sombong, kemudian dia senang menyombongkan dirinya. Ya mungkin di berbagai
occasion tertentu gitu ya. Ketika dia sedang accomplish sesuatu, ketika dia sedang mempunyai achievement gitu ya, mungkin dia akan menyombongkan hal-hal tersebut. Mungkin karena dia banyak teman ya, dia mempunyai kehidupan sosial yang aktif, dan itu membuat dia seperti terlihat sombong ketika dia berbicara atau mengungkap tentang keberhasilannya, bercerita tentang pencapaiannya gitu ya, mungkin dinilai sombong. Tapi An rasa ini adalah sebuah validasi untuk dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan sesuai dengan passionnya yang dia yakini itu bisa berhasil juga ternyata. Jadi ini adalah sebuah konfirmasi sebenarnya untuk dirinya sendiri. Walaupun seperti terkesan sombong, tapi juga bukan sesuatu yang red flags gitu, tidak ya. Mungkin dia akan banyak mengungkapkan atau bercerita tentang keberhasilannya, pencapaiannya gitu ya. Mungkin ketika kamu bertemu dengan dia juga awal-awal mungkin kamu merasa ini orang sombong banget sih. Ada kesan sombong yang mungkin akan kamu rasakan dari pribadinya. Kemudian kita akan lihat dari romance angel ya, bagaimana dia akan mencintai kamu. Passion. Oke, dia sangat merasakan sesuatu dari hatinya. Allow your heart and soul to sing with joy. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami dalam hatinya itu akan dia ungkapkan. Dia akan rayakan hal tersebut dengan kebahagiaan gitu ya. Mungkin karena dia mempunyai banyak hal untuk dibicarakan, kemudian passionnya itu dia ungkapkan, dia ceritakan ke banyak orang mungkin ya. Jadi terkesan sombong orangnya ya. Walaupun sebenarnya bukan literally sombong gitu ya, tidak menyombongkan dirinya, tidak. Tapi karena dia sangat passionate, An melihat dia berapi-api gitu ya, semangat dalam menjalani kehidupannya dan mungkin semangat dalam menceritakan pencapaian-pencapaian dan keberhasilannya. Oke? Dan dia akan sangat semangat untuk mencintai kamu dengan penuh passion, dengan penuh desire, keinginan. Kamu akan sangat merasa diinginkan ya. Kamu akan merasa sangat dicintai dan kamu akan merasakan bagaimana hatinya itu berdebar untuk kamu. Wow. Oke. Jadi An melihat dia akan mencintai kamu dengan nafsu, dengan cinta, dengan gairah, dengan keinginan, dengan semangat yang pasti ya. Terdengarkan bagaimana An berbicara dengan penuh semangat seperti ini karena An merasakan energinya. Kemudian dari Botanical Inspirations, bagaimana dia akan mencintai kamu, rebirth and new beginnings. New beginnings are often disguised as painful endings. Daffodil ya. Rebirth. Dan ada new beginnings. Dia bukan seseorang ya yang takut untuk kembali lagi dari awal. Dia bukan seseorang yang takut untuk jatuh kemudian bangkit lagi, bukan. Ya, dia mempunyai mental entrepreneur ya sebenarnya. An lihat dia mempunyai mental dan kekuatan seorang wirausaha. Seseorang yang mempunyai kemandirian. Rebirth dan new beginnings. Dia akan kembali lagi dan bangkit lagi ketika hal-hal terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Begitu juga dengan bagaimana dia mencintai kamu. An merasa ada sifat memaafkan di sini ya. Ketika mungkin kamu punya konflik bersama dengannya, dia akan menarik hubungan kalian berdua dalam sense rebirth gitu ya. Kembali lagi dari nol, kembali lagi dari awal. Walaupun dia bilang di sini disguised as painful endings, walaupun itu pain sebenarnya ya. Ada kesedihan sebenarnya dalam konflik tersebut terjadi dalam hubungan kamu nanti, dia akan willing untuk kembali lagi dari awal, untuk new beginnings dan rebirth dengan membuang semua atau dengan melepaskan semua masa lalu. Kita ambil lagi dari Moonology, satu kartu untuk pile 3, bagaimanakah jodoh pile 3 akan mencintai pile 3? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card only, please. Oops, too many. Oke, kita akan ambil satu saja. One card only, please. Pile 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Bagaimanakah jodoh pile 3 akan mencintai pile 3? Thank you.
Don't let pride get in your way. Oke, di sini ada pride dan di sini ada vanity ya. An melihat dengan kartu ini, don't let pride get in your way. Mungkin dia akan banyak berintrospeksi dalam dirinya sendiri ya. Sehingga dia tidak ingin keinginannya, gengsinya, harga dirinya memutuskan sesuatu di dalam kehidupan cinta kalian berdua. Jadi keputusan yang dia lakukan itu tidak akan berasal dari gengsi, keegoisan gitu ya, atau keinginan sepihak gitu, tidak. Jadi dengan don't let pride get in your way, An melihat dia akan membuat hubungan kalian berdua harmonis. Bukan hanya satu pihak, tetapi hubungan ini adalah hubungan dua belah pihak. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama didengarkan, harus sama-sama diindahkan, harus sama-sama dihargai, dan dia tidak akan mengizinkan pride atau gengsinya menghalangi hubungan kalian berdua. Ketika ada sesuatu konflik, dia akan datang kepada kamu, dia akan bilang ada yang perlu kita bicarakan, dan mungkin kita bisa mulai lagi dari awal. Seperti rebirth dan new beginning ini ya. An merasa dia adalah seseorang yang pemaaf. Dia adalah seseorang yang berani memaafkan dan berani minta maaf. Dia tidak akan menggunakan gengsinya di dalam menjalani hubungan percintaan atau hubungan asmara kalian berdua. Oke? Lalu kita akan ambil Universe Has Your Back. Kita ambil satu kartu juga. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Bagaimanakah jodoh pile 3 mencintai pile 3? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give your answers. One card only please. Oke, ini sepertinya mau keluar. There is nothing sexier than my authentic truth. Oke. Tidak ada yang lebih seksi daripada kejujurannya yang paling otentik. Nice. Ya, An melihat dia adalah seseorang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Seperti yang awal An jelaskan tadi ya. Dia tidak akan menikahi wanita itu. Karena dengan menikahi wanita itu berarti dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Karena dia tidak mencintai. Karena dia tidak menikahi atas dasar cinta. Dan itu tidak akan pernah terjadi dengan dirinya. Jadi kamu bisa mengandalkan kejujurannya. Dia jujur terhadap dirinya sendiri. Ketika orang jujur terhadap dirinya sendiri, dia akan jujur terhadap orang lain. Jadi An merasa dia adalah seseorang yang jujur dan dia akan mencintai kamu dengan penuh kejujuran. Dia akan menjadi siapa dirinya dan dia juga mengharapkan pasangannya menjadi dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih seksi ya daripada menjadi diri sendiri dan kejujuran otentik tentang dirinya. Yes, dia adalah seseorang yang jujur, passionate, workaholic, dan mungkin agak sedikit banyak ngobrol tentang pencapaian-pencapaian dan keberhasilannya karena dia mempunyai kebanggaan terhadap dirinya sendiri ketika dia mencapai sesuatu yang memang dia yakini dapat berhasil. Oke, kita akan lihat siapakah dia. Kita akan lihat dengan inisialnya, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 3. Jodoh pile 3 please. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, thank you. Wow. Ada lagi yang jatuh di sini, ada G, ada M, atau W, terserah ya. Yang resonate dengan kamu, Y, Z, U, N, C, Y lagi, I besar, T, P, M. Ya, M ini berarti W, silahkan. Q, V, dan H. Oke? Ini adalah inisial dari jodoh kamu. I, Y, M, W, G, T, Q, P, V, double P ya. Z, Y, N, U, C, H, dan I. Ada double I di sini ya. Dan kemudian terakhir, kita akan lihat love message darinya. Apa yang akan dia katakan kepada kamu? Yang kuning ini ya. Oh, say yes please. Say yes please. Tolong bilang yes. Ya. Mungkin pada saat dia melamar kamu atau kamu malah yang melamar gitu ya. Ada kata say yes please gitu pada saat momen itu ya. Dan ketika
Mungkin dia berdiskusi dengan kamu tentang konflik atau tentang perdebatan atau pertengkaran atau apapun, dia akan meluluhkan hati kamu dengan say yes please, kita baikan ya. Say yes please. Oke. Ya, An rasa dia adalah seseorang yang sangat romantis. Baik, ini saja yang bisa An sampaikan. Terima kasih banyak atas segala support yang sudah diberikan oleh Happy Souls dan viewers semua. Untuk viewers yang belum subscribe, please like, subscribe, and share, dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes ya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga Happy Souls juga viewers menyukai video ini. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya!